Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tutorial 6 Sistem Gastrointestinal izin mempresentasikan hasil dari festival gagasan kami yang berjudul GNG, Broaden Your Knowledge of GERD and Gastritis. Berikut anggota tutorial dari kelompok kami, dan berikut merupakan daftar isinya. 1. Latar belakang. GERD memiliki prevalensi lebih rendah di Asia daripada Eropa dan Amerika Serikat. Prevalensi tertinggi GERD ditemukan di Amerika Tengah sebanyak 19,6% dan terendah di Asia sebanyak 10%, terutama negara-negara Asia Tenggara sebanyak 7,4%. Diperkirakan prevalensi GERD akan terus bertambah karena berhubungan dengan usia dan proses penuaan. Kemudian untuk gastritis, insiden di dunianya sekitar 1,8 sampai 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahun. Data untuk Indonesia menurut WHO pada beberapa daerah prevalensinya sebanyak sekitar 274.000 kasus dari 238 juta jiwa penduduk atau sekitar sebesar 40,8%. Pemaparan data primer. Sebanyak 42,9% responden tidak mengetahui GERD dan sebanyak 16,7% merasa ragu mengetahui GERD. Begitu pula dengan gastritis. Sebanyak 53,6 responden tidak mengetahuinya dan sebanyak 10,7% merasa ragu. Kemudian, sebanyak 67,7% responden tidak mengetahui perbedaan antara GERD dan gastritis, dan sebanyak 96,4% responden menganggap penting untuk mengetahui perbedaan antara GERD dan gastritis. Identifikasi masalah. Berdasarkan survei sebagai data primer, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penyakit GERD, gastritis, serta perbedaan dari kedua penyakit tersebut. Berdasarkan survei sebagai data primer, masyarakat menganggap penting untuk mengetahui perbedaan penyakit GERD dan gastritis. Terlambat menyadari atau salah penanganan penyakit GERD atau gastritis bisa menimbulkan risiko yang lebih parah. Tujuan dan sasaran. Untuk tujuan dari ide gagasan kami, yakni yang pertama, untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui perbedaan GERD dan gastritis sehingga dapat mengurangi faktor risiko, serta untuk mengurangi prevalensi GERD dan gastritis. Kemudian sasarannya yakni masyarakat Universitas Padjadjaran. Untuk gagasannya, melihat prevalensi GERD dan gastritis yang cukup tinggi dan berdasarkan hasil survei yang menunjuk sebanyak 67,9% dari 30 responden tidak mengetahui perbedaan penyakit GERD dan gastritis, serta sebanyak 96,4% dari 30 responden menganggap penting untuk mengetahui perbedaan GERD dan gastritis. Maka kami memiliki gagasan untuk berbagi ilmu dengan masyarakat Unpad mengenai GERD dan gastritis beserta perbedaannya. Dengan tujuan yaitu agar masyarakat Unpad lebih aware terhadap kesehatan tubuhnya terkhusus dalam sistem pencernaan. Infografis ini merupakan perbedaan GERD dan gastritis serta tanda dan gejalanya berupa pencegahan. Indikator keberhasilan dan pencapaian. Indikator keberhasilan mengedukasi minimal sebanyak 20 orang, peningkatan rata-rata nilai post-test minimal 20%. Pencapaian tercapai, kami mengedukasi sebanyak 26 orang, tercapai rata-rata nilai post-test meningkat sebanyak 123,4%. Akumulasi pretest total point distribution. Dari 26 responden, nilai rata-rata pretest adalah 35,8. Akumulasi post-test, total points distribution. Dari 26 responden, nilai rata-rata pretest adalah 80. Post-test ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan pretest. Berikut di daftar pustaka. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari pencegahan dari GERD itu sendiri, contohnya dengan cara menghindari makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung, coklat, kafein, dan alkohol. Kemudian berhenti merokok serta menghindari makan dalam porsi besar di malam hari.
definisinya sendiri merupakan suatu peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, dan difus atau lokal. Jadi bedanya itu kalau GERD itu dia dari lambung naik ke esofagus ke kerongkongan buat kita menelan. Kalau gastritis fokusnya di lambungnya aja gitu. Nah, tanda dan gejalanya sendiri ada muntah-muntah, selera makan berkurang, nyeri di perut gitu. Nah, untuk pencegahannya sendiri kita hindari makanan berlemak, gorengan dan juga pedas. Terus hindari kafein dan alkohol, sama tidak berbaring selama 2 jam sampai 3 jam setelah makan. GERD sendiri dia itu adalah peradangan atau perdarahan pada lapisan lambung yang nantinya itu bisa bersifat akut, itu bisa dalam rentang waktu yang sebentar atau kronis itu dan rentang waktu yang lebih lama gitu. Nah, untuk gejala sendiri tuh dia mirip-mirip ya, dia ada muntah-muntah, selera makannya itu nanti berkurang dan juga nyeri pada perut. Nah, jadi karena terjadinya peradangan itu nanti jadi gastritis ini dia nanti kayak luka gitu ya, nanti luka dia nanti bisa menyebabkan reaksi yang ada namanya inflamasi, nanti dia akan menyebabkan radang. Asam perceraian kalau di lambung itu kan ada asam lambung. Nah, asam lambung ini kan bersifat asam gitu kan, pH-nya rendah. Nah, itu kalau misalkan di tulang ke besi itu besinya bisa hancur, bisa bolong gitu. Nah, tapi kenapa di lambung ini baik-baik aja? Nah, di lambung ini ada lapisan yang melindungi dinding lambung sehingga si lambung ini gak apa-apa gitu, baik-baik aja. Nah, untuk fungsinya sendiri apa sih asam lambung ini? Asam lambung fungsinya di dalam lambung ini untuk menghancurkan atau mematikan si bakteri-bakteri yang masuk melalui makanan gitu kan. Jadi yang masuk ke tubuh kita gitu. Nah, tapi untuk di sini di GERD sama gastritis gitu ya. Pertama di GERD sendiri, jadi antara lambung sama kerongkongan itu ada semacam pintu yang mencegah si makanan yang udah masuk ini untuk keluar kembali ke atas kembali gitu. Nah, tapi di yang GERD ini masalahnya adalah di situ, di pintu itu. Nah, si pintu ini tuh terbuka terus gitu sehingga si asam lambungnya naik ke atas. Biasa disebut tuh dengan kerongkongan. Jadi naiknya asam lambung itu tanda dan gejala itu berupa perut kembung, mual, sensasi terbakar di perut. Dan cara pencegahannya itu menghindari makanan pemicu seperti coklat, kafein dan alkohol, dan juga gorengan dan pedas, dan juga hindari kafein dan alkohol. Yang ketiga itu yang terakhir, tidak berbaring selama 2-3 jam setelah makan. Aku izin nambahin dikit aja, kalau GERD itu jadi di lambung kita tuh punya asam lambung gitu yang kita sebut tuh sebagai HCl. Nah, HCl itu dia pH-nya itu rendah banget, sedangkan tubuh kita tuh cuman bisa mentolerir kalau misalkan pH-nya itu normal, pH 7. Nah, kalau lambung kita itu punya lapisan yang melindungi, jadi nggak apa-apa kalau misalkan apresiasi doang sih, Kang. Makasih banyak ya, Kang. Makasih, Kang. Terima kasih.